Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang alat permainan edukatif untuk pengembangan motorik halus dengan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Nafisa Mela Amelia dengan NIM 191600066. Kemudian ada Siti Nur Maidah dengan NIM 191600067. Kemudian yang terakhir ada Ais Fatima Lutfiah dengan NIM 191600069. Oke, lanjut materi ya. Lanjut materi ya. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian alat permainan edukatif. Nah, alat permainan edukatif adalah bermacam-macam peralatan atau sesuatu benda yang dapat dipergunakan untuk bermain, yang mana peralatan atau benda tersebut dapat menstimulasi dan mengembangkan seluruh kemampuan anak. Nah, menurut Mike, APE adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Alat permainan edukatif ini itu dapat berupa apa aja yang berada di sekitar kita. Tidak harus beli, tidak harus yang mahal-mahal. Nah, misalnya itu seperti sendok, kemudian sapu, piring, dan sebagainya. Atau bisa juga kita membuatnya sendiri. Kita bisa membuat dari barang bekas atau barang-barang yang tidak digunakan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi alat permainan edukatif ini nggak harus mahal dan nggak harus beli juga. Nah, kemudian pengertian motorik halus. Nah, menurut Sandrock, motorik halus adalah keterampilan menggunakan media dengan koordinasi antara mata dan tangan, sehingga gerakan tangan perlu dikembangkan dengan baik agar keterampilan dasar yang meliputi membuat garis horizontal, garis vertikal, garis miring ke kiri, atau garis miring ke kanan, lengkung atau lingkaran dapat terus ditingkatkan. Nah, dalam perkembangan anak usia dini ini, biasanya kemampuan motorik halus ini lebih lama gitu. Jadi kemampuan motorik kasarnya itu yang lebih dulu berkembang. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari ketika anak itu sudah bisa berjalan menggunakan otot-otot kakinya. Kemudian anak itu dari bisa berjalan itu kemudian anak baru bisa mengontrol jari-jari tangannya untuk menggambar, mengunting, atau hanya sekedar membuat garis menggunakan pensil. Ke materi yang selanjutnya yaitu jenis dan macam-macam alat permainan edukatif untuk mengembangkan motorik halus. Nah, menurut Abdul Khabir terdapat dua jenis permainan edukatif, yaitu yang pertama alat permainan tradisional, kemudian yang kedua alat permainan modern. Pertama yaitu alat permainan edukatif tradisional ini yaitu anak itu diberikan bahan mentah yang harus ia upayakan sendiri agar menjadi sesuatu yang berbentuk, misalnya balok bangunan dan papan pasak. Nah, dengan permainan edukatif ini anak dapat melatih motorik halus pada anak usia dini. Maksudnya itu melatih otot-otot kecil pada anak seperti jari jemari tangannya agar tidak kaku, dan motorik halus itu juga melibatkan kinerja kognitif otak anak. Nah, contoh gampangnya itu ini tuh kayak guru tuh cukup menyajikan pasir. Nah, ini ada contoh ya guru tuh menyiapkan pasir, kemudian anak disuruh untuk menulis menggunakan jarinya di atas pasir tersebut. Nah, itu sederhana banget kan, dan itu mudah banget. Nah, dari hal itu aja itu anak itu udah belajar untuk mengkoordinasi tangan dan otaknya. Nah, alat permainan edukatif tradisional ini juga cenderung memiliki banyak manfaat. Selain sederhana dalam desain, kemudian serbaguna, aman, dan tahan lama. Nah, kemudian itu permainan edukatif dengan menggunakan alat tradisional ini lebih murah dan juga tidak menjadikan anak antisosial. Kenapa tidak menjadikan anak antisosial? Karena pada umumnya permainan dengan alat permainan tradisional ini itu melibatkan dua anak atau lebih. Jadi rata-rata itu tidak bermain sendiri. Nah, contohnya itu seperti bermain kelereng, kemudian bermain dakon, kemudian juga bermain catur. Nah, itu kan itu nggak melibatkan satu orang aja gitu loh, melibatkan dua, ada yang juga berbanyak gitu. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Terima kasih kepada Mbak Mela yang telah memaparkan materi sebelumnya. Selanjutnya, saya Ais Fatima Lutfiah, NIM 191600069 akan melanjutkan materi dari Mbak Mela, pembahasan sebelumnya.
Nah, poin kedua yaitu ada alat permainan edukatif modern. Jadi, alat permainan edukatif modern ini merupakan sebuah alat yang mengandung unsur pendidik. Nah, alat ini didesain atau dirancang secara manual dengan memanfaatkan bahan seperti plastik, kayu, besi, karet, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan EPI modern ini lebih bersifat individualis. Kemudian contoh-contohnya itu seperti ada mobil-mobilan, mobil remote, ada pula mobil yang berbahan dari plastik, kemudian ada kereta-keretaan yang berbahan dari besi, kemudian ada pula pesawat-pesawatan yang terbuat dari plastik juga. Kemudian ada balok atau balok angka yang terbuat dari kayu yang warnanya itu menarik untuk dipandang anak-anak ya. Kemudian pada saat ini itu sedang marak sekali permainan edukatif modern yang dirancang atau dikemas dengan lebih berbasis kepada permainan teknologi teman-teman. Contohnya ada video game, komputer, Nintendo atau PSP, ada pula handphone. Nah, dengan demikian anak usia dini itu sudah banyak dapat mengaplikasikan permainan-permainan tersebut hanya dengan memencet tombol-tombol game atau remote control yang sudah terdapat pada permainan modern tersebut. Nah, perlu diingat juga selama proses permainan modern dilakukan, anak usia dini itu mereka harus selalu didampingi, diawasi oleh orang tua di rumah, oleh keluarga, dan oleh guru ketika di sekolah. Apabila tidak, mereka itu akan salah menggunakannya. Kemudian akan tetapi nantinya ketika selama proses permainan edukatif modern ini akan lebih cenderung kepada pola pendidikan formal anak yang mengharuskan mereka itu untuk duduk terkurung dalam ruangan berjam-jam. Nah, sehingga proses permainan itu nantinya akan menghambat atau membahayakan mental anak tersebut, akan menghargai egonya diri sendiri, kemudian tanpa memedulikan ego orang lain. Kemudian mereka itu akan menjadi antisosial, tidak ingin berbaur dengan teman sebayanya ketika bermain. Pembahasan selanjutnya yaitu pada dasarnya bentuk dan jenis permainan edukatif itu tidak terbatas. Nah, perlu diingat bahwasanya dalam memilih permainan edukatif ini, orang tua itu sangat berperan penting dalam mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu usia dan minat anak. Nah, ketika orang tua sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka proses bermain nantinya itu akan benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dalam tumbuh kembang anak, dan tidak perlu khawatir akan menghambat suatu tumbuh kembang mereka. Yang poin kedua itu ada keamanan dari permainan. Nah, orang tua itu juga sangat perlu untuk melihat apakah barang permainan edukatif itu tidak tajam, tidak mengandung zat berbahaya, kemudian tidak ada bagian-bagian yang dapat melukai atau membahayakan anak nantinya. Kemudian poin ketiga itu ada pentingnya keterlibatan orang tua atau guru. Nah, jadi sudah dikatakan sangat pentingnya orang tua atau keluarga dan juga guru untuk memperhatikan permainan-permainan edukatif untuk anak, karena agar dapat melindungi mereka dari hal-hal yang dapat merugikan tumbuh kembang mereka, kemudian hal-hal yang mematikan kreativitas atau minat anak terhadap lingkungannya. Kemudian yang keempat itu ada tidak selalu permainan yang mahal itu lebih edukatif dari permainan yang sederhana. Terkadang permainan yang justru sederhana itu juga terdapat poin penting untuk menambah atau meningkatkan motorik halus pada anak. Kemudian yang kelima itu permainan edukatifnya itu mudah dibongkar pasang. Nah, jadi alat permainan yang mudah dibongkar pasang itu dapat diperbaiki sendiri karena lebih ideal daripada mobil-mobilan yang bergerak
dengan remote, terkadang itu tidak bisa diperbaiki sendiri. Kemudian yang keenam itu ada tertarik oleh barangnya karena bagus dan sempurna, alat permainan yang diproduksi dari pabrik. Pembahasan selanjutnya yaitu ada kriteria EPA yang sesuai dengan aspek perkembangan motorik halus. Poin pertama itu ada manfaat permainan edukatif EPA, yang kedua ada manfaat keterampilan motorik halusnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ada kriteria EPA yang sesuai dengan aspek itu tidak terbatas. Nah, perlu diingat yang pertama itu memilih fungsi edukatif ini atau manfaat EPA untuk pendukung penyelenggaraan proses kegiatan belajar hal berikut ini. Yang pertama itu usia dan minat anak, pengembangan aspek fisik. Nah, aspek fisik orang tua sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka proses permainan nantinya itu akan benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dalam tumbuh kembang motorik kasar itu, dan tidak perlu khawatir akan menghambat suatu mainan yang ditarik dan didorong. Yang poin kedua itu ada keamanan dari permainan. Nah, orang tua itu juga sangat perlu untuk melihat dan lain sebagainya. Kemudian contoh kegiatan permainan edukatif itu tidak tajam, tidak mengandung zat berbahaya, kemudian tidak ada bagian-bagian yang dapat melukai atau membahayakan anak dan lain sebagainya. Kemudian poin ketiga itu ada untuk pentingnya keterlibatan orang tua atau guru dengan melatih berbicara sudah dikatakan sangat pentingnya kalimat yang benar, orang tua atau keluarga, dan cukup bergambar. Untuk kemudian ada cerita, permainan edukatif radio, TV, karena dan lain sebagainya, agar dapat melindungi mereka dari hal-hal yang aspek kognitif mereka. Aspek kemudian dengan hal-hal yang mengalihkan suara, atau minat anak terhadap lingkungannya. Kemudian yang lain sebagainya, ada tidak selalu permainan yang mahal itu lebih edukatif dari permainan yang sederhana. Terkadang permainan yang justru sederhana itu juga terdapat poin penting untuk menambah yang sesuai dengan aspek perkembangan motorik halus pada pembahasan yang pertama itu. Kemudian yang kelima itu atau manfaat EPA untuk pendukung penyelenggaraan proses permainan edukatifnya itu mudah dibongkar pertama itu jadi alat permainan yang mudah dibongkar pasang itu dapat diperbaiki sendiri ini bisa lebih ideal daripada mobil-mobilan yang bergerak dengan remote. Terkadang itu tidak bisa diperbaiki. Alat permainan motorik kasar itu ada sepeda, bola, mainan yang ditarik dan didorong, ditendang oleh tertarik oleh barangnya karena bagus dan sempurna, alat permainan dan lain sebagainya. Kemudian contoh kegiatan motorik halusnya itu Baik, selanjutnya saya Siti Nurmaida dengan NIM 1916667 akan menjelaskan tentang fungsi atau manfaat yang dapat meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak. Menurut Ningsi, dalam Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini mengemukakan bahwa manfaat atau fungsi keterampilan motorik halus yaitu yang pertama, melatih kelenturan otot-otot jari tangan. Yang kedua, dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan motorik halus dan rohani. Yang ketiga, dapat meningkatkan perkembangan emosi anak. Yang keempat, menumbuhkan perasaan menyayangi terhadap diri sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri alat permainan edukatif yang sesuai dengan aspek perkembangan motorik halus. Salah satu ciri-cirinya yaitu alat permainan edukatif indoor, yang mana alat permainan edukatif ini merupakan alat permainan edukatif yang berada di dalam ruangan. Nah, hal ini selaras dengan aspek perkembangan motorik halus anak yang hanya menggerakkan otot-otot tangan dan koordinasi mata saja. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, digunakan di dalam kelas. Maksudnya digunakan oleh pendidik atau orang tua sebagai media kegiatan pembelajaran di dalam ruangan. Alat permainan edukatif ini sangat membantu
sangat membantu pendidik maupun orang tua dalam kegiatan sentra, mulai dari sentra imtak, sentra balok, dan sentra sains. Kemudian yang kedua yaitu mudah dibongkar pasang dan dijinjing. Maksudnya, alat permainan edukatif ini dapat dibongkar pasang dan dibawa kemana-mana sesuka hati anak. Bisa ditaruh di atas meja dan bisa ditaruh di dalam tas ransel mereka. Yang ketiga yaitu berukuran lebih kecil dan ringan. Nah, alat permainan edukatif di dalam ruangan ini relatif lebih kecil dan ringan dibandingkan alat permainan edukatif yang berada di luar ruangan. Karena bahan dasarnya berupa barang-barang yang ada di sekitarnya seperti kayu, kertas, dan plastik. Kemudian yang keempat yaitu harganya relatif murah. Nah, alat permainan edukatif yang ada di dalam ruangan ini relatif murah jika dibandingkan dengan alat permainan edukatif yang berada di luar ruangan. Bahkan kalaupun pendidik mau lebih kreatif, bisa juga pendidik ini membuatnya sendiri dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima, dapat menunjang pembelajaran sentra area. Ciri-ciri contoh alat permainan edukatif dalam kegiatan area, yaitu yang pertama ada area agama, yang mana di dalamnya terdapat alat permainan edukatif berupa maket masjid, gambar tata cara wudhu dan sholat, sajadah, sarung, mukanah, dan iqra. Kemudian yang kedua yaitu area balok, yang mana di dalamnya terdapat alat permainan edukatif berupa balok dengan berbagai bentuk dan warna. Dan juga terdapat Lego susun balok dan jenis-jenis geometri lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu area berhitung atau matematika, yang mana di dalamnya terdapat alat permainan edukatif yang berupa lambang bilangan, kepingan geometri, kartu angka, puzzle, dan penggaris. Kemudian yang keempat yaitu ada area IPA. Di dalamnya terdapat alat permainan edukatif berupa miniatur hewan, biji-bijian, Microsoft, dan timbangan. Yang kelima ada area musik. Di dalamnya terdapat alat permainan edukatif berupa seluring, organ kecil, tamboring, kerincingan, gitar kecil, angklung, biola, piano, dan gendang rebana. Yang keenam ada area bahasa. Di dalamnya terdapat alat permainan yang berupa buku cerita, gambar seri, kartu huruf, boneka tangan, dan majalah. Kemudian yang ketujuh terdapat area membaca, yang mana di dalamnya terdapat buku tulis, pensil warna, kertas plano, dan spidol. Yang kemudian yang nomor 8 ada area drama, yang di dalamnya terdapat alat permainan edukatif berupa tempat tidur boneka, lemari kecil, meja dan kursi, baju kecil, dan setrika. Kemudian yang ke-9 ada area pasir dan air, yang mana di dalamnya terdapat alat permainan edukatif berupa bak pasir, akuarium kecil, ember kecil, gayung, botol plastik, corong, sekrup, dan literan air.
Yang terakhir ada area seni dan motorik. Di dalamnya terdapat alat permainan edukatif berupa meja gambar, kursi anak, krayon, buku gambar, dan kertas lipat. Demikianlah tadi beberapa ciri-ciri alat permainan edukatif yang dapat mengembangkan keterampilan motorik halus anak. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.